Di masa kecil dahulu, Umar merupakan warga negara India. Namun sejak pemerintah Inggris memecah negara India dan Pakistan, Umar dan keluarganya terpaksa pergi ke Pakistan. Tentara India membunuh semua keluarga Umar. Umar sekarang tinggal di Kashmir, Pakistan dan mendirikan kekuatan di sana. Umar mempunyai tangan kanan bernama Bilal. Bilal juga merupakan warga negara India yang sakit hati terhadap pemerintah India. Karena kepolisian India membakar seluruh keluarga Bilal hidup-hidup. Bilal juga sudah beberapa kali melakukan pengeboman di India. Pengeboman itu juga menewaskan kedua orang tua polisi bernama Surya. Dan sekarang Bilal membangun kekuatan bersama Umar di Kashmir, Pakistan. Beberapa tahun kemudian terjadi perang Kargil antara Pakistan dan India di perbatasan Kashmir. Perang ini menyebabkan anak tertua Umar tewas tertembak. Mendengar hal ini, dua anak Umar yang sedang sekolah di London bernama Riaz dan Raza pulang ke Kashmir dan menuntut balas dendam terhadap pemerintah India. Bilal kemudian mendidik dan mengirim 40 orang untuk melakukan pengeboman di India. Keberangkatan mereka ke India akan dipimpin oleh Mukhtar. Mukhtar adalah pemuda tangguh yang berbadan tinggi besar dan jago bela diri. Mereka semua menunggu komando dari Riaz yang juga pergi ke India. Mereka semua akan menyamar dan berganti nama setelah tiba di India. Di India, mereka semua akan dibimbing oleh Usmani yang merupakan sahabat Bilal. Beberapa tahun kemudian, Riaz, Mukhtar, dan semua anak buahnya berhasil melakukan pengeboman di beberapa titik di kota Mumbai. Kepolisian Mumbai terus mencari pelakunya. Setelah beberapa tahun mencari, kepala ATS Anti-Terrorism Squad bernama Kabir akhirnya mengetahui keberadaan Riaz. Kabir berbicara dengan Perdana Menteri dan meminta izin untuk melakukan penyergapan. Perdana Menteri bertanya kepada Kabir, "Mr. Kabir, siapa yang akan memimpin penyergapan ini?" Kabir menjawab, "Suryavanshi, sir." And who's leading the team? Suryavanshi. Surya dan tim langsung berangkat ke lokasi. Surya mempunyai anak buah kesayangan bernama Tambe. Di sana, Riaz menyamar sebagai pemilik restoran. Surya memerintahkan anak buahnya, seorang polisi wanita bernama Tara, untuk melakukan selfie bersama Riaz guna memastikan identitas Riaz. Setelah selfie, Tara menunjukkan foto itu kepada Surya. Surya memastikan pria itu adalah Riaz. Surya dan tim bersiap di posisi masing-masing untuk melakukan penyergapan. Namun, Riaz yang sudah mengetahui kedatangan polisi juga melakukan perlawanan. Mereka semua terlibat baku tembak. Riaz berlari ke belakang rumahnya dan Surya terus mengejarnya. Mereka berdua terlibat baku hantam. Riaz mencoba kabur menggunakan mobil, tetapi Surya berhasil menembak mobil Riaz hingga terbalik. Dan akhirnya Surya berhasil menangkap Riaz. Riaz kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Surya menginterogasi Riaz, namun Riaz tidak mau memberikan informasi apapun. Kabir mengatakan kepada Surya, "Surya, beberapa tahun lalu saat Bilal mengebom India, Bilal menggunakan 400 kg bahan peledak. Bin India mengatakan ada 1 ton bahan peledak yang diselundupkan Bilal di India. Artinya masih ada 600 kg bahan peledak yang harus kita temukan. Lokasi itu hanya Bilal yang tahu." Mengetahui anaknya ditangkap polisi, Umar memerintahkan Bilal pergi ke India untuk mengaktifkan kembali 600 kg bahan peledak itu. Melalui game online, Raza yang berada di Kashmir memberitahu Mukhtar bahwa Bilal akan datang ke India. Di India, Mukhtar berganti nama menjadi Vivek, menyamar menjadi pemilik bengkel mobil. Mukhtar menemui Usmani untuk memberitahu bahwa dalam waktu dekat Bilal akan kembali ke India hanya dalam waktu 1 hari untuk mengaktifkan kembali 600 kg bahan peledak. Di sisi lain, Surya sedang merayakan ulang tahun anaknya bersama Ria sang istri. Karena Ria akan membawa anaknya pindah ke Australia demi keamanan. Hubungan Ria dan Surya sedikit renggang karena beberapa tahun lalu, saat Surya sedang berlibur bersama Ria dan anaknya, Surya mengambil resiko dengan melakukan pengejaran kepada salah satu anak buah Bilal di parkiran mal. Di sana, Surya berhasil menembak anak buah Bilal hingga tewas. Namun dalam tragedi itu, anak Surya tertembak dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, anak Surya berhasil selamat. Sejak itu, Ria marah besar kepada Surya karena sudah membahayakan nyawa sang anak demi tugas negara.
Itulah yang menjadi alasan Ria akan membawa anaknya pergi ke Australia demi keamanan. Dari lubuk hati Surya yang terdalam, Surya tidak ingin berpisah dengan Ria dan anaknya karena Surya sangat mencintai keluarganya. Badan Intelijen India memberitahu Perdana Menteri dan ATS bahwa anak buah Bilal akan melakukan pengeboman besar-besaran di kota Mumbai. Mendengar hal itu, Perdana Menteri memberikan izin kepada ATS guna memanggil Usmani untuk mencari informasi. Besok pagi, Usmani mendatangi kantor ATS untuk diinterogasi dan interogasi pun berjalan alot. Usmani mengatakan kepada Surya, "Mr. Surya, kau tidak boleh menuding agama Islam adalah agama teroris." Surya membalas, "Mr. Usmani, kami kepolisian Mumbai tidak menuduh Islam adalah agama teroris, karena banyak dari kepolisian kota Mumbai juga beragama Islam." नईम खान और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। Setelah itu, Usmani kembali pulang. Beberapa hari kemudian, anak buah Usmani memerintahkan pemuda hedonis bernama John untuk menjemput Bilal di bandara. John tidak tahu bahwa Bilal menyamar dan berganti nama menjadi Ajay Gupta. Besok pagi, John menjemput Ajay Gupta alias Bilal di bandara. Malam hari, Bilal bertemu dengan Usmani sahabatnya. Mereka berpelukan dan melepas rindu. Setelah itu, Bilal, Usmani, dan Mukhtar berangkat ke lokasi di mana Bilal menyembunyikan 600 kg bahan peledak. Bilal kemudian mengaktifkan bom dan Mukhtar memindahkan bom itu ke bengkelnya. Namun, tiba-tiba ada satu warga setempat melihat Bilal dan ingin menyapa. Bilal lalu menyuruh orang itu pergi. Bilal kemudian berbicara dari hati ke hati kepada Usmani. Bilal ingin meminta izin kepada Usmani untuk pergi ke kota Mumbai guna ziarah ke makam ibunya yang tewas dibakar hidup-hidup oleh kepolisian India. Usmani melarang keras karena jika Bilal pergi ke kota Mumbai, keberadaan Bilal bisa diketahui kepolisian. Jika Umar mengetahui hal ini, Umar akan marah besar kepada mereka berdua. Akhirnya, Usmani terpaksa mengiyakan permintaan Bilal pergi ke kota Mumbai. Besok pagi, Bilal berdoa di depan makam almarhum ibunya. Dan ternyata, di sana ada Naim dan jamaah muslim lain yang juga ziarah ke makam ulama. Naim yang melihat Bilal langsung melaporkannya kepada Surya. Surya kaget mendengar Bilal berada di kota Mumbai. Dengan cepat, Surya dan tim bersiap-siap melakukan penyergapan di hotel Bilal menginap. Saat Surya dan tim masuk ke dalam kamar Bilal, Surya menodongkan pistolnya kepada Bilal. Namun Bilal juga menodongkan pistolnya ke kepalanya sendiri untuk melakukan bunuh diri. Bilal mengatakan, "Surya, aku minta tolong kepadamu untuk menguburku di sebelah almarhum ibuku." Bilal lalu menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Besok pagi, kepolisian Mumbai mengubur Bilal tepat di sebelah almarhum ibunya. Surya mendapatkan informasi bahwa ada seorang warga melihat Bilal di rumah tua. Surya dan tim langsung meluncur ke TKP dan menemui orang itu. Namun orang itu tidak tahu Bilal bertemu dengan siapa saja tadi malam. Surya kemudian melihat ruang bawah tanah yang terdapat bongkahan bahan peledak. Surya yakin itu adalah 600 kg bahan peledak yang disimpan Bilal selama ini. Karena Bilal sudah meninggal, Umar memerintahkan anaknya bernama Raza pergi ke India untuk membebaskan Riyas sang kakak. Beberapa hari kemudian, anak buah Raza mengebom tembok penjara yang membuat Riyas berhasil lolos melarikan diri. Riyas kemudian bertemu dengan Raza dan Mukhtar untuk mempersiapkan semuanya. Mereka bertiga juga memanggil semua anak buahnya yang sudah siap menjadi martir. Mereka berencana melakukan pengeboman di 7 titik. Salah satunya adalah kantor pusat ATS di kota Mumbai. Dari rekaman CCTV, John tertangkap basah telah menjemput Bilal di bandara. Surya dan tim berencana untuk menangkap John, namun ternyata John sedang berada di kota Bangkok. Surya dan tim langsung pergi ke kota Bangkok, Thailand. Dengan bantuan kepolisian Bangkok, John diketahui mengendarai mobil Chevrolet berwarna kuning. Surya langsung melakukan pengejaran. John berlari ke pinggir pantai dan kabur menggunakan speedboat. Surya melompat ke helikopter untuk mengejar John. Akhirnya, Surya berhasil menangkap John. Surya kemudian menginterogasi John. John mengatakan, "Mr. Surya, saya mempunyai bisnis rental mobil dan Usmani adalah pelanggan setiaku. Aku tidak tahu bahwa yang aku jemput saat itu adalah Bilal, sahabat Usmani yang pernah melakukan pengeboman di India. Aku juga bertemu dengan seorang pria tinggi besar yang 2 jarinya terputus. Aku juga mendengar mereka menyebut nama Riyas.
Surya yakin mereka merencanakan sesuatu dalam waktu dekat. Surya langsung menangkap Usmani. Awalnya, masyarakat menolak kepolisian menangkap Usmani. Namun, berkat bantuan ulama garis lurus bernama Kiai Mulfi, akhirnya Usmani bisa dibawa ke kantor polisi. Di sana, Usmani disiksa oleh kepolisian, namun Usmani tidak mau buka mulut. Surya lalu membawa anak dan istri Usmani ke kantor polisi. Di kantor polisi, Surya mengancam akan menyiksa mereka berdua jika Usmani tidak buka mulut. Akhirnya, Usmani mau memberikan informasi di mana lokasi pertemuan Rias nanti malam. Dengan syarat, kepolisian harus membebaskan anak dan istri Usmani terlebih dahulu. Surya menyetujui permintaan Usmani. Surya dan tim bersiap-siap berangkat ke lokasi pertemuan Rias dan Mukhtar. Namun Ria mendatangi kantor ATS dan ngotot Surya harus mengantarkan dirinya ke Kedubes Australia untuk mengurus administrasi kepindahannya. Dan Kabir pun mempersilahkan Surya mengantar Ria. Tambe dan tim kemudian mengantar Usmani untuk bertemu dengan Rias dan Mukhtar di sebuah ruko. Setibanya di lokasi, ternyata Usmani berbohong. Usmani meledakkan bom bunuh diri yang menyebabkan dirinya dan Tambe tewas di tempat. Kepolisian berduka cita atas kematian Tambe. Besok pagi, seluruh kepolisian Mumbai melakukan penghormatan terakhir untuk Tambe. Istri Tambe mengatakan kepada Ria, bersyukurlah karena kau masih mempunyai suami, kau masih memiliki keluarga yang lengkap. Saranku, kau jangan pergi ke Australia, karena jika kau pergi, kau memisahkan Surya dengan anaknya. Ria pun terdiam membisu. Rias melakukan briefing bersama seluruh anak buahnya untuk bersiap pergi dengan mobil-mobil yang sudah dilengkapi bom. Setelah itu, mereka berpencar ke 7 titik. Kedua anak Usmani mendatangi kantor ATS dan menemui Surya. Kedua anak Usmani tidak menyangka sang ayah akan melakukan hal bodoh, yakni bom bunuh diri. Oleh karena itu, kedua anak Usmani akan membantu kepolisian Mumbai. Surya lalu menunjukkan foto-foto anak buah Bilal yang mungkin pernah mendatangi rumah Usmani. Anak Usmani kemudian menunjuk wajah Mukhtar. Anak Usmani mengatakan, Mr. Surya, saya yakin orang ini pernah bertemu ayah di rumah. Ia bernama Vivek yang mempunyai bengkel. Ia berbadan tinggi besar dan 2 jarinya terputus. Anak Usmani memberitahu lokasi bengkel yang ditempati Vivek alias Mukhtar. Surya kemudian mengirim polisi bernama Simba ke bengkel Mukhtar. Simba langsung menerobos masuk dan menghajar semua anak buah Mukhtar. Setelah itu, Simba duel 1 lawan 1 dengan Mukhtar. Pertarungan pun berjalan sengit, namun pada akhirnya Simba berhasil membekuk Mukhtar. Simba menemukan bom yang siap diledakkan di satu mobil. Simba menelpon Surya dan mengatakan, Mr. Surya, aku menemukan 1 bom siap ledak di satu mobil. Dan kata Mukhtar, masih ada 6 mobil lain yang sudah disebar di beberapa tempat. Kita harus bergerak cepat. Kepolisian langsung menyebar di beberapa tempat umum untuk mencari bom. Dan akhirnya kepolisian berhasil menemukan ke-5 mobil itu. Kepolisian meminta bantuan TNI India untuk melumpuhkan bom itu. Dengan cepat, TNI India yang merupakan kekuatan militer terbaik nomor 4 di dunia langsung berangkat menggunakan helikopter. Di sisi lain dekat masjid dan tempat ibadah orang Hindu, Abbas menemukan 1 mobil yang ada bomnya. Lokasi itu sulit dijangkau helikopter. Abbas meminta bantuan Kiai Mulfi dan jamaahnya untuk membantu masyarakat sekitar agar pergi jauh dari lokasi. Kiai Mulfi dan jamaahnya juga mengangkat patung orang Hindu ke depan masjid agar lebih aman. Setelah itu, Surya mendatangi lokasi dan menyetir mobil yang berisi bom itu. Akhirnya, Surya berhasil meledakkan bom itu di tempat sepi yang jauh dari keramaian. TNI India juga berhasil membuang mobil-mobil yang berisi bom itu ke laut. Setelah itu, Simba membawa Mukhtar ke kantor ATS. Tiba-tiba, di gerbang depan kantor pusat ATS meledak sebuah bom yang menewaskan beberapa polisi. Rias, Raza, dan pasukan lain kemudian berjalan kaki bersama Ria yang tubuhnya sudah dikalungkan bom. Rias memegang pemantik di tangannya. Kepolisian terpaksa menahan tembakan dan mau tidak mau, kepolisian memenuhi kemauan Rias. Rias selalu menyandra semua kepolisian ATS. Simba yang pandai berbicara mengatakan kepada Rias, "Hei Rias, setelah apa yang kau lakukan ini, jangan berharap rakyat Pakistan akan diam saja. Mereka akan mengejarmu dan menghabisimu." Tiba-tiba, dari luar, Singham datang bersama pasukan khusus menyergap kantor ATS.
Anak buah Singham menembak beberapa anak buah Rias yang berada di luar gedung hingga tewas. Melihat hal itu, Mukhtar memencet tombol dan mengaktifkan bom yang ada di tubuh Ria. Surya dan Simba dengan cepat menghajar mereka semua. Rias, Raza, dan Mukhtar mencoba melarikan diri. Anak buah Rias yang masih hidup berusaha menembak roket kepada Singham, namun Singham berhasil lolos. Singham masuk ke dalam dan berusaha menyelamatkan Ria dari bom itu. Di saat sedang genting, Ria mengatakan kepada Surya bahwa ia tidak jadi pergi ke Australia. Dengan cepat, Singham berhasil melepas bom itu dan meledakannya di luar gedung. Tara lalu mengevakuasi Ria. Suryavanshi, Simba, dan Singham keluar gedung dan menembaki beberapa anak buah Rias hingga tewas. Mereka lalu kembali ke dalam gedung dan menghajar semua anak buah Rias. Simba dari sisi kiri gedung terus menghajar dan menembaki anak buah Rias hingga tewas. Surya dari sisi kanan gedung terus menghajar dan menembaki anak buah Rias satu persatu hingga tewas. Singham terus memburu Rias, Raza, dan Mukhtar yang masih berada di dalam gedung. Mereka semua terlibat baku tembak. Dan akhirnya Rias, Raza, dan Mukhtar terbaring lemah di dalam gudang karena terkena tembakan. Rias kemudian menelpon Umar sang ayah dan meminta maaf karena tidak berhasil menjalankan misi. Rias juga memohon kepada sang ayah agar terus melanjutkan perjuangan. Singham datang dan mengambil telepon Rias. Singham berbicara langsung kepada Umar. Singham mengatakan ia akan memburu Umar hingga tertangkap. बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में शेर की तरह इंतजार रहेगा तेरा. Mereka bertiga kemudian bangun dan mengeroyok Singham. Namun karena ketangguhan Singham, Singham berhasil mengalahkan mereka bertiga. Mereka bertiga kemudian dibawa keluar gedung. Suryavanshi, Simba, dan Singham berencana memenjarakan Rias, Raza, dan Mukhtar. Namun karena Rias mengungkit masa lalu yang membuat Surya, Simba, dan Singham marah, akhirnya Suryavanshi, Simba, dan Singham menembak mereka bertiga hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika dunia ini dipenuhi balas dendam dengan mata dibalas mata, maka seluruh manusia di dunia ini akan buta. Tidak ada satu agama apapun yang mengajarkan bom bunuh diri sebagai bentuk perjuangan. Semoga kita semua selalu berada dalam kedamaian dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.